Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk merawat tanaman hias sehari sebelum Lebaran. Perawatan yang aku berikan adalah memberikan pupuk NPK pada semua tanaman yang ada di halaman belakang. Nah, akhirnya kita sampai ke rumah Vinka. Ini adalah tanaman pertama yang akan aku berikan pupuk. Alhamdulillah bunga Vinkaku yang ada di sini udah besar-besar dan besok dia udah siap untuk dijadikan swafoto tamu yang berkunjung ke rumah. Oke, pertama-tama kita meracik dulu untuk campuran pupuk NPK-nya ya, teman-teman. Di sini aku menggunakan pupuk NPK 1616. Nah, kali ini aku menggunakan merek Tawon karena kemarin pas beli adanya ini. Bisa juga pakai pupuk NPK Yaramila ataupun pupuk NPK lain yang curah itu juga bisa, teman-teman, karena kandungannya sama. Oke, kita siapkan dulu airnya ya, teman-teman. Di sini aku akan melarutkan terlebih dahulu pupuk NPK-nya. Karena pupuk NPK-nya itu harus benar-benar larut ke dalam air. Nah, khusus untuk bunga Vinka, di sini aku menggunakan 4 sendok makan untuk pupuk NPK, kemudian dilarutkan dengan 15 liter air. Kalau untuk tanaman hias dedaunan biasanya aku pakai takaran 5 liter air dilarutkan dengan 1 sendok makan pupuk NPK. Itu teman-teman bisa aplikasikan pada tanaman hias aglonema, epicea, monstera, dan tanaman hias daun lainnya. Setelah itu langsung aja kita siramkan pada media tanam bunga Vinka ini ya, teman-teman. Secukupnya aja, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Biasanya satu gayung itu untuk 2 pot tanaman bunga Vinka. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan pupuk NPK, tapi di sini aku akan membahas sedikit tentang kandungan pupuk NPK dan juga kegunaan dari pupuk NPK itu sendiri. Pupuk NPK merupakan jenis pupuk majemuk yang paling banyak digunakan yang mengandung beberapa jenis unsur hara, makro, dan mikro. NPK sendiri merupakan sebuah singkatan di mana pupuk tersebut memiliki kandungan unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium, sehingga digabungkan menjadi NPK. Ketiga unsur dalam pupuk NPK membantu pertumbuhan tanaman, di mana nitrogen membantu pertumbuhan vegetatif, terutama bagian daun. Sementara itu unsur fosfor pada pupuk NPK membantu pertumbuhan akar dan tunas tanaman. Dan untuk kandungan kaliumnya membantu pembungaan dan pembuahan. Untuk jangka waktu pemberian pupuk NPK ini tergantung dari cara kita mengaplikasikannya ya, teman-teman. Jika diaplikasikan dengan sistem kocor seperti yang aku lakukan saat ini, teman-teman bisa mengulanginya setiap 1 minggu sekali. Tapi jika mengaplikasikannya dengan sistem tabur, teman-teman bisa mengulanginya setiap 2 minggu sekali. Hal ini dikarenakan pupuk NPK yang sudah dicairkan akan cepat diserap oleh tanaman dan akan cepat pula menghilang, misalkan terkena air hujan atau karena disiram setiap hari. Sedangkan untuk NPK yang ditabur, karena bentuk dari NPK itu sendiri kan padat ya teman-teman, jadi sedikit demi sedikit akan larut ke dalam air, jadinya kita bisa mengaplikasikannya lagi 2 minggu kemudian. Tapi di sini aku lebih seneng dikocor atau dilarutkan terlebih dahulu baru disiramkan ke media tanam karena akan mempermudah proses penyerapan akar tanaman. Dengan penyerapan yang optimal akan membuat tanaman lebih baik untuk berkembang.
Setelah memberikan pupuk NPK pada semua tanaman bunga vinca, saatnya membilas tanaman. Karena batang, daun, dan bunga yang terkena larutan pupuk NPK jika tidak dibilas dengan air, itu akan menyebabkan tanaman tersebut gosong dan juga terbakar. Jadi yang disiram atau disemprot air itu adalah bagian daun atau bagian atasnya aja ya teman-teman, jangan bagian media tanamnya. Step ini atau bagian ini jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena memang sangat penting sekali ketika kita memberikan pupuk NPK. Itu tujuannya kan membuat tanaman itu sendiri menjadi sehat, subur, dan berkembang dengan baik. Tapi ketika kita lupa membilasnya, tujuan kita untuk memberikan pupuk NPK supaya tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan baik, malah menjadi layu, gosong, dan bahkan bisa mati teman-teman. Dan setelah membilas semua tanaman vinca, tugas terakhir adalah mengambil daun bunga yang sudah layu yang menempel pada tanaman vinca itu sendiri teman-teman. Daun dan bunga yang sudah layu pada bunga vinca wajib diambil agar tidak menyebabkan terjadinya busuk batang pada tanaman vinca. Sebenarnya tidak pada bunga vinca saja teman-teman, pada bunga atau tanaman hias lainnya jika ada busuk pada daun ataupun bunga itu wajib dipotong atau diambil. Karena bunga, daun yang sudah layu atau sudah busuk itu mengandung bakteri ataupun virus yang jika menempel pada batang atau daun lainnya itu akan menyebabkan kerusakan pada tanaman hias itu sendiri. Jadi jika ingin tanaman hiasnya tumbuh dengan subur tanpa adanya penyakit apapun, teman-teman mesti rajin ya. Untuk merawatnya salah satunya adalah mengambil bunga ataupun daun yang sudah layu atau sudah busuk. Kegiatan ini rutin aku lakukan setiap pagi, dan jika aku tidak bisa melakukannya, biasanya aku minta tolong pada orang rumah untuk melakukan kegiatan ini teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi beberapa perawatan yang aku lakukan pada tanaman hias di halaman belakang 1 hari sebelum lebaran, yaitu memberikan pupuk NPK, membilas dan mengambil daun serta bunga yang sudah layu atau busuk. Terima kasih banyak sudah menemani, dan buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam takbiran juga. Dan bagi teman-teman yang sedang memasak, selamat memasak ya buat makan ketupat besok pagi. Oke, sampai ketemu besok ya. Bye-bye.